Bab 126. Yang ketiga layak menjadi kaya. Dia telah menemukan sekretaris yang begitu cantik. Melihat ZHU Kius Hui membawa Jia Yapeng ke dalam taksi, yang kedua berkata dengan iri. Saya pikir sekretaris ini lebih tua dari yang ketiga. Gumam keempat. Cukup, yang disukai ketiga adalah kebebasan ketiga. Bos memotong gumaman teman sekamarnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, kita semua adalah mahasiswa Universitas Tsinghua. Masa depan dan masa depan kita juga tidak terbatas. Cepat atau lambat kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pihak ketiga. Kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Kurasa tidak. Tidak akan pernah ada jalan keluar di Cina. Enam tua pendiam tiba-tiba berkata. Enam tua, apa yang kamu katakan? Yang lain terkejut. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kakak laki-laki sudah pergi. Apakah umur negara ini akan lama? Kita tidak akan pernah berhasil di sini, karena itu pada dasarnya salah. Orang keenam tidak tahu apakah dia telah meminum anggur dan menjadi sangat berani. Sekarang dia mengatakan semua yang dia tidak berani katakan pada waktu biasa. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak kuberitahukan padamu. Sekarang akan kuberitahukan padamu. Aku sudah lulus ujian dan mendapat email dari Universitas Yale. Aku akan pergi ke Universitas Yale setelah tahun baru. Jika kamu punya kesempatan di masa depan, Anda bisa datang ke Amerika untuk menemukan saya. Keenam orang tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, semua teman sekamar saya terdiam sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang marah, tetapi yang lain iri. Saya berharap Anda memiliki kehidupan yang baik di sana. Bos akhirnya menghela nafas, yah, sudah hampir jam 10. Mari kita hargai yang terakhir kali. Kius Hui, baumu sangat manis. Di dalam taksi, Jia Yapeng, yang penuh dengan anggur, mengebor ZHU Kius Hui dan menyerap aroma ZHU Kius Hui. Mata pengemudi taksi lurus dan hampir tidak mengenai tiang telegraf pinggir jalan. Hebatnya, bagaimanapun, ZHU Kius Hui memberikan kekuatannya untuk mengetuk leher Jia Yapeng, dan Jia Yapeng langsung jatuh, tetapi kepalanya masih terlipat di paha ZHU Kius Hui, yang dianggap sebagai kesejahteraan. Demi mabuk total Jia Yapeng, taksi melaju langsung ke gang dan mengirim kedua orang itu ke pintu rumah mereka. Begitulah cara Kaisar mengemudi pada tahun 1992. Jika Anda memastikan taksi masuk, Anda tidak akan mau keluar lagi. Mengapa kamu begitu berat? ZHU Kius Hui menyeret Jia Yapeng ke kamarnya. Kemudian ZHU Kius Hui melemparkannya ke tempat tidur dan siap untuk pergi. Jia Yapeng tiba-tiba duduk dan muntah di bajunya. Nafas yang tak terkatakan menyebar ke seluruh ruangan dalam sekejap. ZHU Kius Hui langsung kaku di depan pintu. Dia ingin pergi, tetapi langkahnya tidak bisa bergerak. Seluruh hidupku benar-benar. ZHU Kius Hui akhirnya menghentakkan kakinya, lalu kembali ke kamar, melepas pakaian Jia Yapeng, hanya menyisakan sepasang pakaian dalam, dan kemudian membentur baskom berisi air panas untuk menyeka semuanya dengan hati-hati jenis kotoran di Jia Yapeng. Tapi saat ini, tempat tidur Jia Yapeng berantakan. Meninggalkannya di tempat tidur membuat ZHU Kius Hui merasa mual. Namun, meskipun halaman segi 4 itu besar dan ada banyak ruangan, hanya 2 ruangan ini yang diaspal dengan tempat tidur, dan yang lainnya adalah segala macam serba-serbi. Ada banyak sarang laba-laba dan tikus, jadi orang tidak bisa hidup sama sekali. Itu murah untukmu. ZHU Kius Hui akhirnya tidak berdaya. Dia membawa Jia Yapeng ke kamarnya, membantunya ke tempat tidurnya, dan kemudian bersiap untuk mengeluarkan selimut. Dia berada di sofa selama 1 malam. Jia Yapeng tiba-tiba duduk lagi, memeluk ZHU Kius Hui, memeluknya dan menekannya di tempat tidur. Pada saat yang sama, cakar Gunung Anglu mulai bertindak sembrono. Tidak, kamu tidak bisa. ZHU Kius Hui ingin membebaskan diri, tetapi kekuatan Jia Yapeng ternyata sangat kuat. ZHU Kius Hui tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Melihat tangan Jia Yapeng hendak melakukan hal buruk. Penjahat. ZHU Kius Hui menutup matanya dan sepertinya siap mengakui nasibnya. Kemudian dia mendengar napas merdu. Kekuatan yang hanya memenjarakannya menghilang dalam sekejap. ZHU Kius Hui dengan mudah melepaskan diri dari pelukan Jia Yapeng.
Orang ini sedang tidur. Kamu keparat. ZHU Kius Hui tersipu dan hendak menamparnya. Kemudian dia mendengar Jia Yapeng dalam tidurnya berkata, Kius Hui, aku mencintaimu dan mencintaimu seperti tikus mencintai nasi. Orang ini sedang bernyanyi. Apa-apaan ini? Pencuri yang bernyanyi itu mengerikan. Wajah ZHU Kius Hui menjadi sangat merah. Dia menampar udara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengambilnya kembali dan enggan memukul wajah Jia Yapeng. Meskipun lirik lagu ini sangat membosankan, entah mengapa lagu ini populer. Itu murah untuk Jia Yapeng. Namun, ZHU Kius Hui begitu terombang-ambing sehingga seluruh orang itu lelah. Dia hanya tidak tidur di sofa. Seluruh orang menyipitkan mata di sekitar Jia Yapeng sampai subuh keesokan harinya. Ah! Apa yang telah kamu lakukan padaku? Keesokan harinya, terdengar jeritan mengerikan di ruangan itu. Seorang pria memegang selimut, menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang, dan berkata dengan wajah ketakutan. ZHU Kius Hui, yang juga baru saja bangun, menatap Jia Yapeng tanpa daya dan ingin mengirim Kiki untuk bertanya apa yang harus saya lakukan jika bos saya adalah seorang penulis drama. Tunggu online. Ini sangat mendesak. Nah, premisnya Kiki harus lahir beberapa tahun sebelumnya. Kius Hui, kamu harus bertanggung jawab untukku. Lady Jia Yapeng bersandar pada ZHU Kius Hui. ZHU Kius Hui benar-benar tidak tahan. Dia melompat dari tempat tidur dan berkata, saya akan membeli sarapan, dan kemudian seluruh orang itu melarikan diri. Sayang sekali. Kesempatan yang bagus tadi malam. Aku menasihati. Jia Yapeng menghela nafas. Tampaknya seseorang tidak sepenuhnya mabuk tadi malam. Ketika ZHU Kius Hui kembali, sudah lebih dari setengah jam kemudian. Dia membawa roti kukus-kukus, adonan goreng, dan bubur millet. Pada saat yang sama, ada koran di lengannya. Chuan Jia, lihatlah. Saya pikir banyak orang yang terburu-buru membeli koran hari ini. ZHU Kius Hui menyerahkan koran itu kepada Jia Yapeng. Itu mungkin berita penting. Jia Yapeng mengambil alih surat kabar tersebut dan menemukan potret seorang lelaki tua tercetak di halaman depan surat kabar tersebut, diikuti dengan judul Investigasi XXXXXXXX di selatan. Datang. Akhirnya datang. ZHU Kius Hui tiba-tiba mendengar suara bosnya seolah-olah dia sudah gila. Kemudian dia melihat Jia Yapeng gemetar karena kegirangan di sekujur tubuhnya. Bos, ada apa denganmu? Apakah kamu bangkrut? ZHU Kius Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, air musim gugur, aku hanya menyaksikan sejarah. Jia Yapeng melihat koran di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Roda sejarah terus berputar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari ini, kita telah menjadi saksi sejarah. Bab 127. Bukankah hanya pergi ke selatan untuk menyelidiki? Karena begitu bersemangat, ZHU Kius Hui melihat ekspresi bersemangat bosnya, lebih bingung. Bagaimana mengatakannya, beberapa hal tidak dapat dijelaskan secara detail, jika tidak akan ada dewa dan binatang yang jatuh dari langit. Jia Yapeng mengatakan omong kosong. Kamu hanya perlu tahu bahwa setelah kunjungan ini, semua orang di dunia akan aman, dan semua keraguan akan hilang. Cina seperti roket yang terbakar. Tidak mungkin kamu menghentikannya. PS, Anda tidak bisa menulis terlalu banyak. Mari kita mengerti. Bos, saya masih belum mengerti. Bisa lebih spesifik? ZHU Kius Hui bertanya sambil mengedipkan mata. Nah, secara khusus, pasar saham akan segera dibuka kembali. Bosmu, sahamku akan kaya. Hari ketika kamu menyesal menangis bersamaku setiap hari akan datang. Jia Yapeng berkata dengan senyum bahagia, dan ZHU Kius Hui memberi mata putih pada Jia Yapeng. Siapa yang percaya omong kosong ini? Setelah sarapan, Jia Yapeng menjadi sibuk. Pertama-tama, dia pergi ke otoritas perumahan untuk menjalani formalitas pemindahan rumah dengan Paman Dong. Saat ini, Cina belum menjadi era generasi penerus yang mengandalkan penjualan rumah untuk meningkatkan PDB, sehingga pajak dan biaya transaksi perumahan masih relatif kecil. Jika itu adalah hadiah rumah, biayanya lebih rendah. Anda hanya perlu membayar biaya produksi 1 yuan dan bea materai 100 yuan.
Oleh karena itu, dua set real estate dengan nilai lebih dari 10 juta di generasi mendatang menyelesaikan pengalihan kepemilikan dengan biaya hanya lebih dari 200 yuan. Perlu disebutkan bahwa Jia Yapeng melunasi hipotek suite ini kemarin, jika tidak, rumah tersebut tidak dapat diperdagangkan. PS, maaf, penulis tidak mengetahui kebijakan real estate pada tahun 1992, jadi dia hanya mengada-ada. Pembaca yang berpengetahuan dipersilakan untuk memperbaikinya di sini. Penulis akan merevisinya segera setelah melihatnya. Tentu saja, berbagai prosedur selama periode tersebut masih memakan waktu, tetapi begitu proses dimulai, tidak akan diubah kecuali kedua belah pihak memutuskan kontrak pada saat yang bersamaan. Sekarang keluarga Dang Tua dapat mengatakan bahwa mereka adalah pemilik gedung. Begitu keluarga Tua Dang keluar, mereka bertiga benar-benar bahagia. Old Dang bahkan rela memanggil taksi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia naik taksi untuk mengantar keluarganya pulang. Namun di sisi lain, Presiden Jia tidak bisa kembali, karena Xiaoqi sudah lama menunggunya. Dia membawa ZHU Kius Hui ke administrasi industri dan perdagangan dan melihat Xiaoqi yang sedang menunggu dengan cemas. Wow! Meskipun saya melihat ZHU Kius Hui sekali tadi malam, saat itu gelap. Meskipun saya dapat melihat bahwa ZHU Kius Hui sangat cantik, tidak jelas betapa indahnya itu. Sekarang saya melihat ZHU Kius Hui di bawah sinar matahari, dan mulut Xiaoqi akan menutup. Jika Jia Yapeng tidak melihat, Xiaoqi mungkin masih ngiler. Ketiga, saya telah melalui banyak prosedur sebelumnya, tetapi beberapa prosedur harus Anda tangani. Xiaoqi mengambil kembali Tuhannya dan berkata kepada Jia Yapeng. Oke, tidak masalah. Jia Yapeng mengangguk dan berkata ke aliran air ZHUQ, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan cepat pergi. Ya. ZHUQ Hui mengambil berbagai materi Jia Yapeng dan mulai menjalankan seluruh administrasi industri dan perdagangan. Tiga tua, wanita yang sangat cantik, panggil saja yang lain. Kata Xiaoqi dengan pedih saat melihat ZHUQ Hui berjalan naik turun tangga dengan sepatu hak tinggi. Betapa cantiknya, ini sekretaris saya. Jika dia tidak melakukan hal-hal ini, dapatkah saya membiarkan diri saya melakukannya? Jia Yapeng berkata dengan ceroboh. Apakah dia benar-benar sekretarismu? Kata Xiaoqi tidak percaya. Meskipun aku tidak ingin dia hanya menjadi sekretarisku, sejauh menyangkut situasi saat ini, hubungan kita sangat sederhana. Jia Yapeng menghela nafas. Lupakan saja, apapun yang kamu mau. Xiaoqi menggulungkan kepalanya, ngomong-ngomong, bagaimana bisa sekretarismu menemukanmu kemarin? Dia tiba-tiba muncul ketika kami pergi, yang mengejutkan kami. Dia bilang itu sekretarismu. Jika dia tidak siap untuk mengatakan semua informasimu, mengeluarkan izin kerjanya dan foto grup dengan Anda, kami tidak percaya. Ini sekretaris Anda. Kamu bersama kami sepanjang jalan kemarin. Kios besar juga ditemukan dengan santai. Bagaimana dia menemukanmu dengan sangat akurat dan tiba-tiba melompat keluar? Xiaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana, karena dia mengikutiku. Jia Yapeng tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Dia mengikuti kita. Kenapa aku tidak menemukannya? Xiaoqi terkejut. Karena saya memintanya untuk tidak mengganggu kehidupan sosial normal saya, dia tidak akan pernah mengganggu kami. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Saat kami mengobrol di asrama, dia akan beristirahat di pavilion kecil di luar asrama. Saat kami pergi ke perpustakaan, dia jauh di belakang. Saat kami pergi makan malam, dia harus makan di restoran terdekat. Luar biasa. Xiaoqi menarik napas dan menghela nafas. Dia tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Menjadi sekretaris itu profesional. Jia Yapeng juga menghela nafas. Meskipun pekerjaan ZHUQ Hui dapat dikatakan sangat lincah, dan karena dia terlihat cantik, dia sering mendapatkan perlakuan istimewa dan akselerasi, prosedur dan efisiensi berbagai pekerjaan di tahun 1990-an diam-diam. Dalam keadaan normal, Jia Yapeng perlu bolak-balik puluhan kali antara 7 unit yang berbeda, dan kemudian menunggu lebih dari sebulan sebelum perusahaan dapat menyetujuinya sesegera mungkin. Namun, untungnya, Jia Yapeng dan Chen Liren adalah pembantu, dan dia masih memiliki sedikit wajah di ibu kota kekaisaran.
Saat dia maju, semuanya berjalan dengan kecepatan tercepat. Tapi meski begitu, itu akan memakan waktu setengah bulan. Jadi dalam beberapa hari ke depan, Jia Yapeng dan ZHU Kius Hui pada dasarnya berlari mengelilingi ibu kota kekaisaran, sementara Xia Oki telah memulai pekerjaan perekrutan di sekolah. Namun, masih ada keuntungan di tahun 1990-an, yaitu pemeriksaan dan persetujuan serta kualifikasi perusahaan real estate tidak sesulit generasi mendatang. Di era ini, Anda hanya perlu melamar, lalu membuat semua jenis bahan menjadi layak. Seseorang akan membantu Anda. 1. Mengintegrasikan fungsi konstruksi, pengembangan, operasi, dan penyewaan real estate, seperti Wong di masa depan. Groenland, perusahaan real estate dengan kualifikasi bisnis lengkap, telah disetujui dalam waktu kurang dari setengah bulan. Meskipun banyak proyek membutuhkan banyak pemeriksaan dan persetujuan di awal, Real Estate Baidu Jia Yapeng tidak dapat langsung memulai real estate, tetapi setidaknya semua kualifikasi tersedia. Di generasi mendatang, perusahaan real estate dengan segala kualifikasi dapat menjual dengan harga ratusan juta hanya cangkang kosong. Tentu saja, sekarang Real Estate Baidu dengan kualifikasi lengkap hanyalah perusahaan biasa yang hanya bergerak di bidang persewaan rumah. Bab teater kecil. Kius Hui, aku memeriksa informasi Tuan ZHU. Kamu benar-benar putri daming. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Bersenandung. ZHU Kius Hui mendengus bangga. Ya, saya memeriksa lebih banyak informasi dan menemukan bahwa Kaisar Besar Hongwu telah memerintahkan generasi untuk semua putranya. Misalnya, generasi keluarga Yan Wang, yaitu keluarga Kaisar Yonglai adalah Gao Zhan, Qi Jianyu, Hao Zai Yi, Chang Yu, Chi He, Ye Bozhong dan Jian Jingdi Xianyou. Saya sedikit ingin tahu tentang generasi keluarga Min Wang Anda. Huyin memenangkan reputasian, memutuskan untuk bekerja sebagai perusahaan, Yong Yong, konsultasi dan kunjungan Chong Liwan, Kuan Rong menyukai kepatuhan Ben. Jia Yapeng berbisik. Apa yang aneh tentangmu? Ekspresi ZHU Kius Hui sedikit jelek. Tentu saja, apa generasimu? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Tidak ada kata musim gugur dalam 20 kata ini, jadi apakah Anda memilih nama menurut generasi Anda, atau ZHU Kius Hui sama sekali bukan nama asli Anda? Aku tidak tahu apakah kamu peduli. ZHU Kius Hui menggigit bibirnya. Tidak masalah jika Anda tidak mengatakannya. Saya ingat ketika Anda bergabung dengan perusahaan akan mengambil salinan KTP Anda untuk diarsipkan. Saya belum pernah melihatnya. Selama saya menelepon, saya boleh tahu siapa nama aslimu di KTP? Sebaiknya Anda memberitahu saya sekarang, atau jika saya membiarkan orang lain memeriksanya, seluruh perusahaan akan tahu. Jia Yapeng berkata secara bertahap. Gigi perak ZHU Kius Hui menggigit sebentar, dan akhirnya sebuah kata keluar dari mulutnya. Hai, apa? Hai, aku menyukainya. ZHU Kius Hui bahkan tega membunuh saat ini. ZHU Kius Hui. Jia Yapeng memikirkan nama itu, dan kemudian tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Pantas saja ZHU Kius Hui menolak menggunakan nama aslinya. Dia sangat populer dan kesurupan. Bab 128. Ayo, besok jamuan pindah rumahku. Semuanya harus datang. Pada malam tanggal 21, Jia Yapeng dan ZHU Kius Hui, yang baru saja menyelesaikan banyak formalitas, menyeret beberapa tubuh yang lelah kembali ke rumah dan menerima undangan dari Dang Tua. Paman Dang, kamu akan mengadakan pesta pindah rumah. Hanya beberapa hari. Jia Yapeng melebarkan matanya. Ini hanya sekitar 3 hari. Old Dang tidak hanya pindah rumah, tetapi bahkan jamuan pindah rumah pun sudah siap. Baut Lima tidak berlari secepat dia. Hei, keluargaku tidak punya barang berharga, jadi pindahnya sangat cepat, dan kuncinya adalah rumahmu didekorasi dengan baik. Bahkan kamar mandi dan dapurnya sudah jadi. Aku bisa hidup selama aku pindah. Itu kecepatan secara alami cepat. Dang Tua senang dan tersenyum seperti bunga di wajahnya. Setelah menyelesaikan formalitas hari itu, Lao Dang langsung menyewa mobil dan menepikan semua barangnya. Dia tinggal di rumah barunya malam itu dan tidak tidur sepanjang malam. Bukan karena rumahnya tidak nyaman, tapi terlalu nyaman.
Dia bahkan memiliki ruang belajar sendiri, yang sangat mengasyikan. Kemudian Orang Tua merasa bahwa dia harus menggunakan kecepatan tercepat agar semua orang tahu bahwa nama belakangnya adalah Dong. Dia juga orang yang tinggal di gedung. Dia harus melihat semua orang yang membencinya. Dan kerabat serta teman saya datang ke rumah saya selama beberapa hari selama tahun baru. Tahukah Anda, pada tahun baru Imlek yang lalu, Dong Tua tidak pernah berani tinggal bersama kerabatnya di rumah, karena dia masih sangat muda sehingga ketiga anaknya harus membuat lantai untuk tidur. Banyak kerabat dari kampung halamannya memarahinya karena ketidaktahuannya ketika mereka kembali. Mereka melupakan Ben. Reputasi Laodang di kampung halamannya akan segera tercoreng. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mengangkat kepalanya di kampung halamannya. Sekarang, lebih dari 100 meter persegi. Begitu banyak kamar dan ruang tamu yang luas tidak takut lebih dari selusin orang. Bagaimanapun, setelah puluhan tahun kemarahan di hati Laodang, dia ingin melepaskannya secepat mungkin, jadi keesokan harinya dia memutuskan untuk menyelesaikan perjamuan pindah rumah secepat mungkin, sehingga semua orang bisa makan di rumahnya dan melihat luas dan luasnya rumah baru yang cerah. Bisa kita pergi? ZHU Kius Hui bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat undangan di tangannya. Apakah kita punya rencana untuk besok? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Tidak. ZHU Kius Hui menggelengkan kepalanya. Kalau begitu pergi. Jia Yapeng mengangguk. Keesokan harinya, dia mengambil sekantong buah dan sekotak hadiah dan pergi ke rumah Laodang. Namun, ketika Jia Yapeng tiba di rumah Laodang, dia menemukan bahwa Laodang bermain agak besar kali ini. Ada 3 meja besar di ruang tamu. Pada saat ini, itu penuh dengan orang, tetapi masih ada aliran orang di lantai atas. Setidaknya ada 50 orang di dalam rumah, dan seluruh rumah akan meledak. Namun, wajah Laodang penuh senyuman, karena saat ini semua orang kagum dengan kemewahan dan kemajuan keluarga Laodang. Seperti bayi yang penasaran, mereka melihat bak mandi dan toilet keramik di TV, serta lampu kristal di kepala mereka. Ini juga furnitur yang tersisa di Asian Games Village. Dan Laodang sendiri juga membayar banyak uang. Dia secara khusus membeli sofa baru dan TV berwarna besar dan meletakkannya di ruang tamu. Belum lagi betapa megahnya itu. Wajah semua orang penuh iri. Laodang, kamu akhirnya menghasilkan banyak uang. Ya, Dong Tua, rumahmu terlalu kaya. Ya, Laodang, kamu baru saja menjalani kehidupan modern. Dibandingkan denganmu, kami masih di pedesaan dan tidak berani mengatakan bahwa kami berasal dari ibu kota kekaisaran. Tetangga di lingkungan dan kerabat jauh berseru bahwa wajah Laodang semakin merah, seperti minum lebih dari 10 kilogram altai. Sayangnya, menantu perempuannya dan kedua putrinya di dapur terlalu sibuk untuk memisahkan tangan dan kaki mereka untuk memasak. Banyak tetangga tersenyum dan memberi selamat, tetapi mereka tidak berpikir demikian. Orang lain tidak tahu detail Dong lamanya. Mereka mengira dia membeli rumah itu, tetapi tetangga mereka tidak tahu. Jelas bahwa mereka menukar rumah lamanya. Di mana mereka menjadi kaya, mereka baru saja pindah rumah. Meskipun mereka mengetahui hal ini dengan jelas di dalam hati mereka, hati para tetangga ini masih penuh dengan kecemburuan, karena rumahnya terlihat bagus, besar, luas, banyak ruangan, fungsi yang kuat, bak mandi dan toilet. Telah direnovasi. Lebih penting lagi, ada rasa asing modern di sini. Kalau saja saya menawarkan untuk mengganti rumah dengan Jia Yapeng terlebih dahulu. Rumah saya memiliki luas 55 meter persegi dan dapat diubah menjadi 2 rumah seperti itu. Banyak tetangga berkhayal bahwa orang yang mengambil kesempatan beberapa hari yang lalu adalah diri mereka sendiri. Belakangan, Jia Yapeng datang sendiri. "Old Dong, kamu tidak bisa meletakkannya di sini." Jia Yapeng berteriak saat melihat situasinya. "Hei, ada banyak orang. Aku tidak menyangka rumahnya begitu besar, tapi aku masih tidak muat." Dong Tua berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa itu adalah Jia Yapeng. "Tapi tidak apa-apa. Mari kita peras. Benar-benar tidak bagus. Aku bisa meletakkan beberapa meja di ruang terbuka di luar." Dikatakan bahwa menaruh anggur di luar rumah adalah hal yang luar biasa, tetapi itu normal untuk tahun 1990-an. Lagi pula, sangat mahal untuk membuat anggur di hotel,
yang bisa dimengerti. Bagaimana kamu, Kius Hui, membuka pintu yang berlawanan untukku dan meminjamkan rumah ke rumah pamandang untuk Anggo? Jia Yapeng berkata dengan bangga. ZHU Kius Hui mengangguk, dengan cepat mengeluarkan kunci yang sudah siap dan langsung membuka ruangan di seberang pintu. Itu adalah rumah lain yang luas dan cerah. Xiao Jia, ini juga rumahmu di seberang? Seorang tetangga bertanya dengan kaget. Ya, jika tidak cukup, kamu juga bisa meminjamkan 2 orang di atas kepada pamandang, tambah Jia Yapeng. 2 lagi? Jangan bercanda. Mengapa kamu tidak mengatakan seluruh gedung ini milikmu? Tetangga tertawa. Paman, bagaimana kamu tahu? Ya, seluruh bangunan itu sebenarnya milikku. Jia Yapeng dengan senang hati dan secara tidak sengaja mengungkapkan berita mengejutkan tersebut. Dalam sekejap, semua orang di seluruh rumah menatap Jia Yapeng dengan kaget. Bangunan ini milik pemuda ini. Berapa banyak uang yang dimiliki pemuda ini? Beberapa gadis bahkan menghentikan mata indah mereka langsung ke Jia Yapeng, dan kemudian mereka tidak bisa menjauh. Meskipun Jia Yapeng tidak terlihat seperti daging segar teratas, itu mirip dengan Senteng ketika dia masih muda. Beberapa dari mereka bisa makan dengan penampilan mereka. Yang terpenting adalah Jia Yapeng masih muda dan memiliki sosok yang baik. Dibandingkan dengan bos atau pemula Hong Kong dan Taiwan yang selalu berusia tahun 1930-an dan tahun 1940-an dan memiliki perut lebih besar dari wanita hamil, apakah ada tiran lokal yang lebih sempurna daripada Jia Yapeng di penghujung hari? Banyak gadis mulai mengangkat rambut mereka, berharap untuk menarik perhatian Jia Yapeng, tetapi ketika ZHU Kius Hui yang membuka pintu muncul dengan patuh di belakang Jia Yapeng, gadis-gadis ini segera melampiaskan amarahnya. Bahkan jika mereka lebih percaya diri, mereka merasakan rasa frustrasi yang kuat saat melihat ZHU Kius Hui. Dengan keindahan luar biasa di sekitar mereka, Jia Yapeng bisa melihat dirinya sendiri. Paman Dong, apa yang kamu lakukan di sini? Pindahkan meja. Aku akan membantumu, kata Jia Yapeng dengan antusias. Old Dong tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai memerintahkan orang untuk memindahkan meja. Setelah beberapa saat, dia merasa jauh lebih bahagia di ruangan yang semula ramai itu. Banyak tetangga melihat ke belakang Jia Yapeng yang sedang sibuk, memiliki lampu hijau di mata mereka. Ketika Lao Dang mengumumkan makan malam, Jia Yapeng menyesali bahwa perusahaannya masih harus melakukan sesuatu. Dia meninggalkan 500 yuan uang hadiah dan pergi bersama ZHU Kius Hui, meninggalkan sosok Tu Hao Jin. Bos, kenapa kita tidak pergi setelah makan malam? Makanan pamandang enak. ZHU Kius Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku telah menarik perhatian semua orang? Jika aku tetap tinggal, siapa protagonis dari makanan hari ini? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kami tidak merampas kesempatan orang untuk mendekorasi. Itu akan dibenci. Saya akan mengundang Anda ke KFC hari ini. Bab 129. Begitu Jia Yapeng pulang pada sore hari, dia dihadang oleh tetangga yang antusias. Xiao Jia, ku dengar bangunan itu milikmu, bukan? Seorang bibi bertanya dengan antusias. Ya, itu semua milikku. Jia Yapeng menjawab sambil tersenyum. Xiao Jia, jangan menipu saya. Saya sudah menghitung semuanya. Rumah itu memiliki 9 lantai, 4 unit di setiap lantai, dan di setiap unit ada 2 rumah tangga, yaitu, ada 72 rumah tangga di sebuah rumah, dan Anda mampu membeli 72 rumah sendirian. Seorang tuan besar, yang gemetaran tetapi memiliki kantong otak yang tidak terduga, bertanya dengan gemetar. Kakek, aku tidak perlu berbohong padamu. Seluruh rumah adalah milikku. Tidak ada gunanya aku berbohong padamu. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Xiao Jia, kenapa kamu membeli begitu banyak rumah? Kamu tidak bisa tinggal di sini. Tanya bibi lagi. Bibi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini untuk investasi, bukan untuk hidup. Jia Yapeng menjelaskan tanpa lelah. Xiao Jia, karena kamu sedang berinvestasi, bisakah rumah ini juga ditukar dengan rumah kita seperti keluarga Dang yang lama? Akhirnya, seseorang mengatakan poin kuncinya. Mendengar pertanyaan ini, dia mengajak semua paman dan bibi yang mengelilingi Jia Yapeng, menatap Jia Yapeng dengan mata cerah dan menunggu jawaban Jia Yapeng. Tentu saja.
Jia Yapeng menunjukkan senyum paling cerah dalam hidupnya. Tidak masalah. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa mengubahnya. Sama seperti rumah Paman Dong, aku bisa bertukar rumah denganmu. Begitu Jia Yapeng mengatakan ini, senyum paling cerah dalam hidup muncul di semua wajah yang hadir. Mereka memandang Jia Yapeng seolah-olah mereka sedang melihat anak-anak kesayangan mereka. Mereka penuh dengan ekspresi merawat orang bodoh. Betapa bodohnya dia. Dia sangat bodoh sehingga dia menukar bangunan dengan bungalow. Tuhan tahu bagaimana orang seperti itu menjadi kaya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia melihat masalah di sini. Kita harus cepat pindah rumah, atau tidak akan ada toko setelah melewati desa ini. Jadi seorang bibi bertanya dengan lebih hangat, Xiao Jia, bagaimana kamu mengubah rumahmu? Atau satu sama lain? Tentu saja, spesifik harus dihitung menurut kuadrat. Bagaimana kalau mengubah satu set untuk yang lain? Tidak bisakah saya mengubah bangunan menjadi halaman dengan 4 masuk dan 4 keluar? Jia Yapeng tersenyum, dan yang lainnya tertawa. Tapi Xiao Jia, rumah kita seluas 52 meter persegi, dan rumah tua Dong seluas 28 meter telah diubah menjadi suite. Aku pasti akan menderita kerugian dalam mengubah suite seluas 52 meter persegimu, tetapi kamu akan menderita sedikit kerugian dalam mengubah 2 suite Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanya seorang bibi, dan ini adalah masalah yang paling kritis. Saya dapat mengembalikan lebih banyak dan menebus lebih sedikit. Jia Yapeng berpikir sejenak. Karena rumah Paman Zhang adalah 28 ping, saya akan mengubahnya menjadi suite 28 ping. Harga pasar suite saya adalah 180.000. Anda dapat pergi ke kantor penjualan dan bertanya. Sekarang harganya sama. Saya menang tidak menipumu. Rata-rata, harga halaman adalah 6.428,5 yuan per meter persegi. Saya akan memberi Anda angka yang akurat, 6.500 yuan per meter persegi. Kemudian saya akan mengembalikan lebih banyak dan menebus lebih sedikit. Jika Anda hanya ingin mengganti suite, saya akan memberi Anda perbedaan harga 24 ping sesuai dengan harga 6.500 ping, dan saya akan memberi Anda uang tunai 156.000 yuan. Jika Anda ingin mengganti 2 suite, Anda akan memberi saya selisih harga 4 meter persegi, yaitu 26.000 yuan. Singkatnya, selama kamu ingin bertukar, aku akan menukarnya untukmu dengan adil, dan tidak akan pernah memanfaatkanmu. Jia Yapeng berkata dengan tulus. Bagus. Ini cara yang bagus. Mengangguk ke bibi dengan puas. Terutama pada awalnya, para bibi mendengar bahwa rumah mereka tidak hanya dapat diubah menjadi bangunan, tetapi juga dapat diubah menjadi uang tunai 26.000 yuan. Seluruh orang itu sedikit mengambang. 26.000 yuan. Mereka belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup mereka. Berapa harga barang ini? Xiao Jia, aku ganti baju denganmu. Aku ingin suite dan uang tunai. Bibi memutuskan di tempat. Entah suaminya setuju atau tidak, sepertinya dia sudah terbiasa dengan trakeitis di rumah. Selanjutnya, 2 mal perbelanjaan penduduk memutuskan untuk pindah rumah dengan Jia Yapeng. Lebih banyak warga mengatakan mereka ingin pulang dan berdiskusi dengan keluarga mereka. Mereka tidak pergi sampai pukul 7 atau 8 malam. Sesampainya di rumah, Jia Yapeng ambruk di tempat tidur dan berkata kepada ZHUQ, Kius Hui, ubah rencanamu untuk besok. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Mengapa? Tanya ZHUQ Hui dengan rasa ingin tahu. Karena besok, Paman dan Bibi yang antusias ini akan membiarkan kita pergi dari sini. Tebakan Jia Yapeng benar. Keesokan harinya, pintu Jia Yapeng diblokir. Dia bahkan meragukan apakah tetangga di seluruh gang pernah datang ke sini. Tampaknya semua orang kembali untuk mendiskusikan hasil. Jika ada bangunan untuk ditinggali, siapa yang mau tinggal di bungalow sekecil itu? Mereka semua datang untuk mencari Jia Yapeng untuk pindah rumah. Ada yang terburu-buru dan meminta untuk segera mengubahnya. Mereka ingin pindah sebelum tahun baru. Jia Yapeng dengan enggan berkata bahwa terlalu banyak orang. Kita harus mendaftar dulu dan membicarakan hasil statistiknya. Tentu saja, beberapa orang mempertanyakan bahwa Jia Yapeng adalah pembohong di tempat. Dia tidak punya rumah untuk diganti sama sekali, dan kemudian wajahnya ditampar,
Karena ZHU Kius Hui mengambil sebuah bangunan di tempat dan salinan sertifikat real estate dari 72 rumah tangga, dan wajah skeptis itu membengkak tempat. Alhasil, dalam satu pagi, lebih dari 50 keluarga datang mendaftar, dan akhirnya keluar 78 keluarga. Ketika para tetangga melihat bahwa Jia Yapeng telah mendaftarkan 78 rumah tangga, mereka terkejut. Masih kemarin pamannya bertanya, "Xiao Jia, hanya ada 72 rumah tangga dalam satu gedung. Dari mana kita mendapatkan 78 rumah tangga itu?" "Paman, karena aku punya 2 bangunan," Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, lalu menjentikan jarinya, dan ZHU Kius Hui mengeluarkan 72 salinan sertifikat real estate yang baru. "Aku kelinci." Para tetangga di sini menelan air liur mereka. Pada hari ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan tiran setempat. Jia Yapeng sangat sibuk malam itu. Menurut hasil statistik akhir, dia mendaftar dan menukar 108 rumah penuh. Dia tidak tahu apakah itu takdir. Kebetulan itu adalah jumlah 108 jenderal dari tepi air. Melihat formulir pendaftaran ini, Bos Jia memperkirakan bahwa meskipun dia menghabiskan 1 bulan di ibu kota kekaisaran, akan sulit untuk bertukar dengan mereka. Jadi Jia Yapeng pergi ke Xiaoqi keesokan harinya dan mengatakan hal-halnya. Xiaoqi menjadi gila di tempat. "Kamu ingin aku mengambil alih pertukaran hak milik 108 rumah? Bunuh aku dan aku harus menulis makalah." Xiaoqi benar-benar pingsan. "Tidak apa-apa. Kami memiliki real estate Baidu. Jika tidak, kami akan melepaskan sewa terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang menyewa rumah selama tahun baru. Anda dapat menggunakan semua tenaga dan energi yang direkrut sekarang untuk pekerjaan rumah pertukaran. Anda dapat bertanggung jawab atas perintah. Ada orang-orang di bawah Anda untuk sisanya." Jia Yapeng tersenyum. "Tapi sekarang aku hanya merekrut 3 orang. Menurutku kau masih kurang cepat." 3 orang tidak cukup." Xiaoqi tertekan. "Tidak apa-apa. 3 orang pegang dulu. Saya akan mengambilnya besok dan berkenalan dengan pelanggan itu. Anda dapat menemukan seseorang dengan cepat. Gajinya dapat ditingkatkan sedikit. Dapatkan orang-orangnya terlebih dahulu." Jia Yapeng menyarankan. "Oke, tapi kamu berikan dulu dana pengembangan perusahaan. Sekarang perusahaannya belum berdiri, aku akan membayar dulu. Jika kamu tidak memberi uang, mereka tidak akan bekerja keras," kata Xiaoqi tanpa daya. "Ini bukan masalah." Jia Yapeng memberi Xiaoqi 70.000 yuan dana perusahaan di tempat. Xiaoqi menghela nafas tak berdaya. "Hei, aku di kapal pencurimu. Bisakah aku turun dari kapal?" "Xiaoqi, apakah kamu ingat ketika kita meninggalkan sekolah tahun lalu, kita bertaruh? Apakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Jia Yapeng tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. "Apa?" Xiaoqi bingung. "Saya berkata, jika pabrik saya dapat memiliki 3.000 orang, Anda akan menjadi manajer saya. Sekarang, hitung dengan hati-hati bahwa ada 5.000 orang di pabrik makanan Dakian saya, pabrik alat pendidikan Dakian, pabrik percetakan milik negara dan animasi kekaisaran. Sekarang saatnya bagi Anda untuk memenuhi janji dan perjudian Anda." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. "Jia, aku khawatir kamu merencanakanku tahun lalu." Xiaoqi benar-benar gila. Bab 130. Setelah Xiaoqi datang, Jia Yapeng akhirnya santai. Segala macam hal yang berantakan diserahkan ke real estate Xiaoqi dan Baidu untuk ditangani. Karyawan Baidu adalah siswa Xinhua. Meskipun mereka sedikit miskin, mereka pasti kelas 1. Mengatasi segala macam kesulitan yang kompleks bukanlah masalah. Mereka segera menangani hal-hal secara berurutan, dan kemudian mengajukan beberapa saran perbaikan. Seluruh proses juga berjalan dengan lancar. Setelah beberapa bulan, semua segi 4 berhasil ditransfer. Ini akan dibahas nanti, belum lagi untuk saat ini. Namun, Jia Yapeng hanya punya 1 hari untuk bersantai. Besok adalah tanggal 25, yaitu hari upacara penghargaan Starlight. Inilah yang dilakukan Jia Yapeng di ibu kota kekaisaran. Dia akan menghadiri upacara penghargaan cahaya bintang, menerima penghargaan untuk perusahaan kekaisaran, dan kemudian kembali ke Yuzhang. Hari itu, Jia Yapeng mengenakan setelan langkahnya. Awalnya, Jia Yapeng ingin menyiapkan gaun malam untuk ZHU Kius Hui,
tetapi dia melihat ekspresi gila dari ZHU Kyus Hui. Siapa yang akan mengenakan gaun malam ke tempat seperti itu? ZHU Kyus Hui menjadi gila. Bukankah normal pergi ke pesta dan memakai gaun? Jia Yapeng tidak tahu mengapa ZHU Kyus Hui sangat marah. Apakah Anda ingin saya menjadi fokus penonton? Kamu sangat cantik, tentu saja, menjadi fokus penonton. Jia Yapeng berpikir bahwa ucapannya yang cerdas dapat memenangkan hati ZHU Kyus Hui, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan tampilan yang lebih runtuh. Aku tidak akan pergi. Akhirnya, kata ZHU Kyus Hui dengan tegas. Jia Yapeng tidak punya pilihan selain pergi sendirian dengan setelan jas. Ketika Jia Yapeng tiba di tempat dan ruang konferensi hotel, Jia Yapeng tiba-tiba mengerti mengapa ZHU Kyus Hui pingsan begitu banyak. Setelah Jia Yapeng tiba di tempat tersebut, dia tidak melihat meja makan dengan makanan yang sangat lezat, dia juga tidak melihat semua jenis makanan swadaya dan makanan untuk makan malam ala barat. Dia hanya melihat retan kursi yang rapi, kayu dan kursi lipat tua yang kaku. Di bagian belakang setiap kursi juga terdapat catatan merah yang bertuliskan nama-nama peserta. Hanya di mimbar ruang konferensi ada deretan meja yang dilapisi kain merah, lalu merek terkenal dan cangkir teh keramik. Jia Yapeng mengira dia pergi ke tempat yang salah dan tidak datang ke upacara penghargaan, tetapi ke ruang konferensi organ pemerintah. Jia Yapeng memperhatikan bahwa di antara orang-orang yang datang ke tempat tersebut, sangat sedikit orang yang memakai jas seperti dia. Kami semua mengenakan setelan Zongshan. Banyak orang menunjukkan ketidaksukaan dan ketidakpuasan mereka saat melihat jas Jia Yapeng. Sial, aku lupa lagi. Ini tahun 1992. Jia Yapeng menghela nafas dalam hatinya. Sekarang bukan zaman hiburan sampai mati di masa depan. Sekarang, apakah Starling Award atau Golden Rooster Award adalah penghargaan dengan rasa institusional yang kuat? Itu adalah kegiatan pemerintah. Ini adalah hal yang sangat serius dan formal. Secara alami, itu harus ditangani sesuai dengan proses konferensi standar. Jadi semua upacara penghargaan di era ini, seperti sekarang, semua aktor, sutradara, dan personel terkait duduk di bangku kecil, dan para pemimpin duduk di podium, memberikan penghargaan dengan khusyuk dan serius, dan mewakili pengakuan negara. Jika ZHU Kyus Hui benar-benar tampil pada acara serius ini dengan gaun malam, dia benar-benar akan menjadi fokus seluruh penonton. Saya khawatir seluruh orang akan runtuh secara langsung. Dan Jia Yapeng dan Kaisar di belakangnya, saya khawatir mereka tidak akan menjadi lelucon besar. Jia Yapeng dengan hati-hati memasuki venue, lalu tiba-tiba menemukan tempat duduknya. Karena posisi Jia Yapeng berada di tepi terakhir dari baris kedua dari belakang, dan seluruh venue memiliki total 12 baris kursi, dan orang Tionghoa adalah orang yang memiliki penelitian terdalam tentang filosofi kursi. Karena bos kami Jia berada di tepi baris kedua dari belakang, kami dapat membayangkan posisinya di mata orang-orang di baris ini. Pemula bodoh? Ngengat rakyat dan masyarakat, gunung-gunung menekan mereka? Jia Yapeng menertawakan dirinya sendiri, tetapi posisi ini bukannya tanpa manfaat. Setidaknya, posisi ini sangat nyaman saat menerima penghargaan, dan tidak perlu berdesak-desakan di depan orang lain. Namun, melihat sekeliling, semua orang yang duduk di ruang konferensi adalah kenalan. Jia Yapeng mengenal lebih dari setengah dari mereka. Lagi pula, Jia Yapeng tumbuh dengan menonton film, drama TV, dan berbagai program TV mereka. Jia Yapeng akrab dengan mereka. Tentu saja, orang-orang ini tidak mengenal Jia Yapeng. Lagi pula, Jia Yapeng benar-benar orang asing. Pada awalnya, Jia Yapeng sangat sopan untuk menyapa para penulis dan seniman yang melihat ke atas dan memperkenalkan dirinya. Hanya ketika mereka mengetahui bahwa Jia Yapeng hanyalah bos yang kaya, mereka hanya memiliki senyum yang cukup di depan umum tentang sikap Jia Yapeng dan bahkan tidak repot-repot mengucapkan salam lagi. Ini bukan zaman pemujaan uang untuk generasi mendatang. Di era ini, pemuda sastra masih lebih dihormati dan dihargai karena bakat insani dan temperamen pemuda budaya. Favorit remaja putri masih remaja sastra. Tentu saja, ketika wanita muda memasuki usia paruh baya, mereka akan menemukan bahwa pria tua yang kaya lebih cantik. Bagaimanapun, sikap pekerja sastra dan seni terhadap orang kaya di era ini terbilang kompleks.
Mereka iri dan membenci mereka di dalam hati mereka. Tidak seperti tahun 2020, sebagian besar pria muda ingin memanggil Wang Jianlin sebagai ayah mereka dan wanita muda ingin memanggil Wang Sichong sebagai suami mereka. Mengetahui bahwa Jia Yapeng punya uang, mereka tidak hanya tidak akan menjilatnya, tetapi juga memiliki jejak penghinaan, dan kemudian mereka menjauh. Harus dikatakan bahwa para pekerja sastra dan seni pada zaman ini masih memiliki tulang punggung di dalam tubuhnya. Setidaknya untuk pemujaan uang, mereka masih memiliki tulang punggung, dan lebih berdampak positif bagi masyarakat, setidaknya jauh lebih kuat daripada bintang-bintang di generasi selanjutnya. Tapi ini membuat Jia Yapeng terdiam dan tertekan. Dia tidak bisa tidak menyesali mengapa dia berlari ke tempat tersebut. Membaca koran di halaman lebih harum dari ini. Jadi Jia Yapeng memutuskan untuk menghentikan upayanya untuk mengenal lagi pendahulu sastra dan seni siapapun, duduk dengan jujur di posisinya, berdoa agar upacara penghargaan segera berakhir, dan dia bisa pulang dan tidur. Namun, saat Jia Yapeng duduk, aksen timur laut yang kuat terdengar, "Kawan, permisi. Di sebelah Anda adalah tempat duduk saya. Maaf, saya tidak tahu banyak tentang dialek timur laut dan tidak bisa menulis selera dialek timur laut. Putuskan saja. Ini aksen timur laut." "Ya, benar." Jia Yapeng berdiri dan melihat penampilan seorang pria paruh baya yang pendek. "Paman Bumi Hitam?" Jia Yapeng tertegun.